Berlatar belakang di sebuah negara Lituania, tepatnya di kota Vilnius, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada 6 muda-mudi yang sedang asik jojogedan dan berpesta di sebuah bar. Kita perkenalkan terlebih dahulu ke 6 remaja itu. Yang ini bernama Jesse, ini si Brock, Kevin, Amy, Kelly, dan yang terakhir ada si Step Henny. Terlihat mereka sangat menikmati minuman keras dan party di sana. Namun jika dilihat-lihat, bangunan dari bar itu sangat berbeda dari kebanyakan bar lain, di mana bangunan bar kali ini memiliki arsitektur dan ornamen kuno atau klasik. Amy yang sadar dan penasaran akan hal itu, ia pun mencoba menelusuri ke bagian lain dari bangunan tersebut. Sesampainya di suatu ruangan, Amy melihat beberapa lukisan kuno yang terpajang di dinding. Dan sepertinya lukisan-lukisan itu merupakan lukisan kuno. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba muncullah si Jesse yang mengajak Amy agar segera pergi dari ruangan itu. Setelah mereka berkumpul kembali di ruang party, Brock berkenalan dengan wanita bertato bernama Uta. Ini jelemana, jika dilihat dari penampilannya, sepertinya si Uta ini bukanlah cewek biasa. Brock juga mengenalkan Uta pada teman-temannya. Dan saat Uta berkenalan dengan Amy, ia menawarkan dan mempengaruhi si Amy supaya dirinya mau ditato. Karena si Uta memberitahu kalau dirinya merupakan asisten dari seniman tato di kota tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Amy pun tertarik dengan tawaran si Uta. Hingga akhirnya si Brock, Amy, dan Uta pun pergi ke studio tato tempat Uta bekerja. Sementara yang lain lebih memilih stay di klub dan menikmati pesta. Ia juga akan kembali ke hotel jika sudah selesai. Singkat cerita, ketika sudah sampai di sana, mereka bertemu dengan pria botak yang sama dengan Uta, yaitu tubuhnya penuh dengan tato, dan ia bos dari si Uta, yang merupakan seniman tato dimaksud. Bosnya si Uta kita sebut saja Ujang. Setelah berkenalan, Uta mengajak Brock ke ruangan bawah, sedangkan Amy di ruangan atas bersama si Ujang. Terlihat mereka mengobrol dengan asik sambil membicarakan tentang tato dan berkonsultasi untuk memilih gambar tato apa yang cocok buat si Amy. Baru pertama bertemu, nampaknya mereka sudah terlihat akrab. Terlihat si Ujang juga ramah kepada Amy. Sebelum mulai menggambar, Ujang memberikan minuman pada Amy sebagai jamuannya. Nah, setelah beberapa saat, penatoan pun dimulai. Namun ketika penatoan itu berlangsung, Amy malah merasakan ngantuk hingga ia nundutan. Supposed to go to medical school in a couple months. Sementara di ruang bawah, Uta dan Brock malah asik-asik bermantap-mantap. Ketika sedang silaturahmi kelamin berlangsung, tiba-tiba si Uta mengambil jarum suntik dan langsung menyuntikannya tepat mengenai leher si Brock. Tentu saja Brock yang tidak siap akan adanya serangan itu pun berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, ketika sudah tersadar, Brock dan Amy dalam keadaan terbaring di atas ranjang besi. Terlihat Uta sedang membantu si Ujang untuk mempersiapkan alat-alat yang akan si Ujang gunakan. Ketika sudah siap, si Ujang pun mulai mengeksekusi Brock dengan menyayat kulit bagian bahu, tepat di tatonya si Brock. Ujang sengaja mengambil kulit bertato pada tangan Brock karena tato tersebut bukan karya buatannya. Wait. Oh, don't do this. Oh, please. Terlihat Brock sangat kesakitan karena Ujang menguliti Brock tanpa memberikan obat bius terlebih dahulu. Tak hanya itu, si Ujang juga memotong salah satu telinga Brock dan memberikannya pada anjing peliharaannya. Sementara si Amy dirinya dipaksa melihat temannya dikuliti sambil menahan kesakitan secara langsung. Hal itu membuat Amy ketakutan hingga ia menangis. Kemudian Ujang mulai menyayat kulit Brock di bagian punggung untuk dijadikan media lukisan. Menurut si Ujang, kulit manusia yang masih hidup memiliki kualitas yang sangat bagus daripada kulit yang diambil dari manusia yang sudah mati. Torture. Certain tribes in Europe discovered of skin. Skin is actually an organ. Please, don't. No. Don't use this tool.
Setelah pengambilan kulit selesai, lantas si Brock pun harus tewas karena menahan rasa sakit yang amat-amat nyeri dan juga kehabisan darah. Namun Ujang tidak mengambil kulit Amy. Ia hanya membuat tato di bawah salah satu mata Amy dengan tujuan agar Amy terus ingat apa yang telah ia saksikan barusan. I want to share something special with you. With a hand poke method of tattooing. And poke it through your skin. Keesokannya, teman-teman Brock dan Amy yang sedang di hotel mulai khawatir karena Brock dan Amy hingga kini belum juga kembali. Ditambah tak ada kabar sama sekali dari mereka berdua. Di sini mereka mulai ingat di mana Brock dan Amy akan ke tempat tato. Maka dari itu mereka semua pun akan mencarinya ke tempat tato dimaksud. Saat di jalan menuju tempat tato, mereka bertemu dengan segerombol berandalan di sebuah gang. Gerombolan itu mengejek si Jesse hingga membuatnya tersinggung dan marah. Jesse yang tak bisa menahan emosi pun langsung menghajar mereka sendirian. Unbelievable. Unfucking believable. Setelah baku hantam selesai, akhirnya mereka sampai ke tempat tato milik si Ujang. Langsung saja mereka menanyakan keberadaan Amy dan Brock. Namun Ujang berbohong dengan mengatakan memang benar Amy dan Brock datang ke tempatnya malam kemarin. Namun setelah selesai membuat tato, mereka berdua pergi entah kemana. Mendengar informasi dari si Ujang, mereka pun pergi meninggalkan tempat tato itu. Covered in tattoos and had heels. She lives here, so I don't see how that's possible. And we closed after that. I'm sorry I can't be more help. Guys, I really think we should call the police. I agree. Baru beberapa meter berjalan, mereka merasakan ada yang aneh dan tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh si Ujang. Namun Jesse berusaha meyakinkan pada mereka bahwa Amy dan Brock mungkin sekarang mereka berdua sedang berada di tempat lain dan baik-baik saja. Namun Kevin dan kedua temannya tetap akan kembali ke tempat tato itu untuk memastikan ketidakpercayaan mereka. Sedangkan Jesse sendiri tidak ikut. Ia malah kembali ke klub dan berpisah dengan mereka. Kenapa Jesse seperti itu dan ada apa sebenarnya dengan Jesse? Nanti akan terjawab. Sesampainya mereka kembali ke tempat tato, secara tak sengaja Kevin malah melihat tato yang terpajang di dinding ruangan depan. Ya, itu merupakan tato yang berada di tangan Brock. Tak berselang lama, Uta muncul dan sempat terjadi cekcok antara mereka. Tanpa rasa takut sedikit pun, mereka bertiga masuk ruangan bawah untuk mencari petunjuk. Come on. You got your fucking phone. Fuck. Please call me back. Akan tetapi ketika sudah berada di ruang bawah, Uta langsung menghajar mereka dan berhasil mengikat mereka semua. Kemudian Ujang muncul dan kini ia akan mengambil kulit Stephanie. Namun saat akan menyayat, ternyata punggung Stephanie memiliki tanda lahir. Jadi Ujang mengurungkan niatnya karena tanda lahir tersebut tidak akan bagus untuk lukisannya nanti. Maka dari itu si Ujang memberikan Stephanie pada Uta untuk dijadikan bahan praktik belajar mengambil kulit manusia. Setelah itu Ujang akan pergi dikarenakan ada urusan penting di luar. Sebelum pergi, ia memperingatkan kepada Uta untuk jangan pernah menyentuh si Amy. Ternyata si Ujang mendatangi rumah orang kaya untuk melakukan transaksi, di mana Ujang menjual hasil karya lukisannya yang tergambar pada media kulit manusia. Kembali ke tempat tato, setelah mencoba menguliti Stephanie, akan tetapi si Uta malah kesal sendiri karena dirinya tidak berhasil melakukannya. Untuk meluapkan kekesalannya itu, Uta pun langsung membunuh Stephanie di hadapan teman-temannya. Kelly yang melihatnya pun menangis ketakutan, sedangkan Amy hanya terdiam tanpa ekspresi seperti sudah pasrah dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Fuck you! Singkat cerita, malam pun poek, Uta kembali ke ruangan bawah untuk mencari hiburan. Terlihat jasad Brock masih tergantung bersama Kevin yang sekarat dan hanya Kelly yang masih sehat walafiat. Nah, pada kesempatan itu, ketika si Uta sedang lengah, Kelly pun langsung menyerang si Uta dengan cara mencekiknya menggunakan rantai hingga pada akhirnya ia berhasil membuat si Uta pingsan.
Secepat mungkin Kelly berlari pergi dari tempat tersebut sambil berteriak meminta pertolongan. Namun sangat disayangkan, dirinya malah kembali bertemu dengan berandalan yang pernah dihajar oleh Jesse tempo hari. Akibatnya mereka semua mengejar Kelly untuk membalaskan dendamnya kepada Jesse, sehingga udag-udagan pun sempat terjadi. Namun pelarian Kelly harus terhenti karena jalan yang dilaluinya adalah jalan buntu, sehingga para berandalan itu pun sempat menyerang Kelly. Dan tiba-tiba Ujang muncul menembaki mereka semua hingga tewas. Dikira akan menyelamatkan si Kelly, ternyata si Ujang juga menembak Kelly hingga tewas. Sementara di tempat tato, Uta kembali sadar dari pingsannya. Ia yang sangat kesal kepada Kelly, dirinya pun melampiaskan kekesalannya kepada Amy. Namun tak berselang lama Ujang datang dan ia pun langsung menghajar si Uta karena telah berani menyakiti Amy. Memang dari awal perlakuan Ujang pada si Amy sedikit berbeda. Sepertinya ia suka atau jatuh cinta pada Amy. Setelah itu Ujang pun membawa Amy ke ruangan atas. Kelly. These paintings were. Kemudian di ruang depan terlihat Jesse datang sambil membawa seorang wanita bernama Zala, dan saat itu Utalah yang melayani mereka. Kedatangan Zala ke sana adalah ia berniat ingin mendidik di bagian kememnya. Uta pun langsung melayani Zala sesuai keinginannya. Akan tetapi si Uta malah membuat Zala kesakitan. Entah kenapa bisa terjadi seperti itu. Tentu saja hal itu membuat Zala marah hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Dikarenakan si Uta yang sudah berpengalaman dalam hal pergelutan, maka dirinya berhasil mengalahkan Zala hingga membuatnya tewas saat itu juga. Namun Jesse tidak peduli dengan mereka. Entah kenapa ia malah langsung turun ke ruangan bawah dan melihat teman-temannya sudah tergantung di sana. Jesse pun panik melihat hal itu. Kevin yang sedang sekarat pun memberitahu kepada Jesse kalau Amy sedang dalam bahaya di ruangan atas. Maka dari itu Jesse pun segera kembali naik ke ruangan atas dan bertemu si Amy. Di sini Jesse sangat mengkhawatirkan Amy, begitu juga sebaliknya. Amy pun menyuruh Jesse agar segera meninggalkan tempat ini. Namun tak berselang lama, tiba-tiba si Ujang muncul memanggil Jesse dengan nama Antonias, yang mana nama Antonias ini masih keturunan dari keluarga besar saat si Ujang melakukan transaksi lukisan dengannya. Jadi intinya keluarga Jesse sering meminta dan memesan lukisan bermedia kulit manusia pada si Ujang. Go! Antanas, nice of you to joke. I swear. No, do you? Shut your fucking mouth. These clients for centuries. Di sini juga si Ujang langsung memperlihatkan lukisan Jesse pada kulit manusia, yang mana lukisan tersebut dipesan oleh keluarga Jesse sendiri. Melihat dirinya dilukis dalam media kulit membuat Jesse terkagum-kagum. Kemudian ia menyuruh Ujang segera membunuh Amy karena memang awalnya Jesse menargetkan Brock saja untuk diambil kulitnya. Namun ternyata teman-temannya yang lain malah ikut terlibat dalam kejadian ini. Jadi mau tidak mau Jesse harus membunuhnya juga. Kesal dengan tingkah Jesse yang tengil dan tak sopan, Ujang pun langsung menyerang Jesse dengan menyuntikkan obat bius. The fuck? This is your true destiny. Namun siapa sangka si Ujang melepaskan Amy dan memberikannya dua pilihan, yaitu Amy boleh langsung pergi atau Amy membalaskan dendamnya kepada Jesse. Tanpa pikir panjang, Amy segera pergi dari sana. Akan tetapi baru saja akan keluar, Amy berubah pikiran. Ia kembali masuk untuk membalaskan dendamnya terlebih dahulu kepada Jesse. Sebelum itu, Amy menghajar Uta terlebih dahulu sampai ia tewas. Kemudian, Amy kembali ke ruang bawah untuk memulai membalaskan dendamnya, di mana Amy menyayat kulit punggung Jesse untuk media lukisan wajah Amy nanti. My family has a lot of money. Let me get out of here, and I'll make you very wealthy. What are you fucking nuts?
Setelah beberapa hari kemudian, terlihat Amy menggantikan posisi Uta, yaitu sebagai asisten si Ujang. Kulit punggung Jessie juga sudah tergambar wajah Amy yang cantik dan terpajang di ruangan depan studio tato si Ujang. Dan film pun anggesan. Jadi di sini siapa yang cita-citanya mau dikuliti? Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Jangan lupa beli nanas mudanya. Saya Dharma yang bertugas di perairan dangkal mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga di tahun 2024 ini segala urusannya dipermudah, cita-cita yang diinginkan tercapai di tahun ini. Tetap menyerah dan jangan semangat. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.